Kita Aku mulai buka yuk. ya. Oke, tapi sebelumnya aku izin record dulu ya, teman-teman ya. Oke. Recording in progress. Silakan Kak Fatima. Baiklah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini kita dalam rangka untuk menyambut dan memeriahkan Climate Action Global Day of Climate Action dan International Day of Peace, EcoPeace, dan bersama Teens Go Green dan didukung oleh The Body Shop Indonesia mengadakan EcoPeace Creative Workshop. Selamat datang di EcoPeace Creative Workshop 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng bersama pemateri-pemateri kita, dan tentunya kita akan mendengarkan dan mengetahui siapa nih pemenang-pemenang dari EcoPeace Challenge yang kemarin kita adakan selama 2 minggu. Nah, untuk pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari co-founder EcoPeace, yaitu sekaligus yang mengadakan event EcoPeace Creative Challenge, Lain Lala. Silahkan Lain. Terima kasih Kak Fatima. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Lain senang banget nih teman-teman udah pada bisa hadir di sini semua, karena jujur banget nih ya Kak, selama 2 minggu Lain itu nerima banyak tweetbon, banyak caption, banyak dukungan serta challenge-challenge yang menarik. Jadinya kayak apa ya? Kayak semuanya itu sebenarnya bisa jadi pemenang, Kak. Saking bagus-bagusnya, saking cakep-cakepnya, dan pesan-pesannya keren-keren banget. Nah, nanti kita dari EcoPeace akan mengadakan free pass member komunitas untuk teman-teman yang lolos dan berhasil. Jadi kita akan belajar bareng-bareng, kita akan berkegiatan bareng-bareng bersama di EcoPeace ini. Jadi EcoPeace ini salah satu komunitas anak muda yang berbasis interreligius. Kita akan belajar tentang lingkungan. Di sini banyak anak-anak muda dari seluruh Nusantara, dan di EcoPeace ini kita banyak belajar, nggak hanya belajar tentang persoalan lingkungan, tapi kita juga belajar bagaimana kita memandang lingkungan itu dari berbagai macam perspektif kepercayaan. Dan teman-teman di sini semua yang kemarin sudah ikut challenge itu kebanyakan memang banyak yang membuat caption, membuat pesan kampanye dari beberapa perspektif pandangan kepercayaan. Jadinya wah, keren banget nih, keren semua, dan semoga kita di sini bisa bersama-sama buat belajar, bersama-sama buat apa ya? Kita bisa berkumpul, bisa sharing, bisa tukar pengalaman, dan semoga ini bisa jadi pengalaman kita, jadi kegiatan kita yang menyenangkan pada sore hari ini. Terima kasih Kak Fatim. Nah, itu dia sambutan dari Lain lah, yang makasih ya Lain. Ya nih, kegiatan kita ini untuk menghadirkan warning ya bagi teman-teman, dan juga kepedulian gitu terhadap apa yang terjadi sekarang, mengingat kondisi climate isu yang sangat mengkhawatirkan begitu ya. Betul, Baiklah. betul Kak. Iya benar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mungkin Lala udah bisa share screen ya? Oh, bisa. Oke. Nah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang luar biasa nih. How important interreligious learning on environment for our future. Bagaimana sih kita menghadirkan keadilan lingkungan melalui spiritual keagamaan yang akan dibawakan oleh Kak Hijratul Makfira selaku founder of EcoPeace Indonesia dan Bedalai.
Oke, Kak, silahkan Kak Viro udah hadir di tengah-tengah kita nih. Baik, makasih Fatima, makasih Lain dan adik-adik semua. Wow, saya terharu banget. Ini kalian kelola sendiri, kalian manage sendiri. Dari tadi saya tuh antara deg-degan, bangga, haru, dan ya, this community is yours. Baik, saya jadi nervousnya bukan karena apa-apa, tapi ya, I do really appreciate. Benar-benar ini di luar ekspektasi dan dugaan kita semua ketika mengawali workshop beberapa tahun lalu ya, dan kalian masih bertumbuh bersama, belajar bersama, dan kalian masih percaya bahwa ini adalah jalan kebaikan untuk masa depan kalian. Really, ini sangat menyentuhku sangat. Dan tadi kita semua, kalian udah pada kenalan ya? Sayangnya saya belum pada kenalan, tapi nanti sambil jalan, sebenarnya saya juga enggak narasumber banget. Saya cuma pengen tahu yang dilakukan oleh kalian, dan juga saya tidak akan menjadi sumber pengetahuan karena kalian sendiri mempunyai pengetahuan masing-masing dalam konteksnya masing-masing. Kayak Fatima dari Papua, Makassar, ada Asra juga dari Muhammadiyah Papua yang sudah bergabung bersama kami. Aku suka banget komunitas ini, komunitas yang sangat organik, komunitas saya Tuhan yang menakdirkan kita berjumpa di komunitas Ecopis ini, karena waktu pendaftaran rekrutmen awal kita benar-benar nggak tahu siapa kalian. Yang kami pandang adalah dari form yang kalian isi, apa motivasi kalian ikut kegiatan Ecopis. Mungkin Fatima ingat ya, dan kawan-kawan semua ingat, kami tidak memandang background kalian, dan akhirnya adalah 30-an anak-anak muda dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai NTB sampai Aceh waktu itu ada nggak ya? SMA, Muhammadiyah, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, itu I feel blessed. Saya merasa diberkati banget, dan sampai hari ini kalian bertumbuh sendiri. Kami Ecopis ini hanya menyediakan ruang untuk kalian bertumbuh, untuk kalian mempercayai bahwa komunitas ini adalah cara terbaik kalian untuk memperjuangkan masa depan. Makanya di sini saya kasih judul, bukan materi ya, kasih judul untuk sharingnya adalah menghadirkan keadilan lingkungan melalui spiritual keagamaan. Kenapa? Karena memang Ecopis dibentuk untuk semua anak muda yang percaya, yang memiliki background keagamaan. Bukan berarti teman-teman yang tidak mempercayai institusi keagamaan kemudian itu tidak baik atau tidak, tapi kita ingin menyamakan bahwa kita nih anak muda agama gitu ya, dan yang masih percaya bahwa agama itu menjadi sumber kebaikan, sumber solusi dari permasalahan-permasalahan, salah satu sumber solusi, bukan sumber satu-satunya ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita, dan salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Kalau di slide selanjutnya, saya langsung, mengapa agama itu penting untuk kalian? Karena sasaran Ecopis kan anak muda ya. Kalau waktu awal pendaftaran hanya waktu itu mau fokusnya benar-benar ke pelajar gitu, usia 17 sampai 18, tapi ketika disebar, kok kurang, aku usianya udah ini, akhirnya kita buka lagi usianya sampai usia kuliah seperti itu. Dan ini paling tidak usia Gen Z gitu ya. Nah, ternyata usia Gen Z ini ada suatu penelitian di next ya, Lain, tapi kalau nggak bisa di next nggak apa-apa, di materiku nanti materinya bisa di sharing. Ada sebuah penelitian ini, penelitian ini dilakukan di beberapa negara hampir di seluruh dunia, bahwa
ternyata Gen Z ini ya kalian ya, usia 18 sampai 21 tahun ini yang diteliti. Tapi yang 22, 23, 24 ya mirip lah ya ininya perilakunya. Terkait perilakunya terhadap kepercayaan dia, komitmen dia terhadap agama, bahwa agama itu salah satu menjadi sumber kebahagiaan di Gen Z, itu ternyata di Indonesia itu paling tinggi keyakinannya bahwa Gen Z itu masih percaya bahwa agama adalah something gitu, sesuatu yang penting, sesuatu yang bahkan mereka yakini menjadi sumber kebahagiaan. Kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Nigeria, Turki, sampai Jepang itu yang paling rendah gitu ya, anak-anak mudanya yang meyakini sebagai keagamaan. Dari penelitian ini kemudian saya langsung ada aha mind, ada apa namanya ya, menganggap oh ini penting gitu. Ternyata anak muda Indonesia, kalau di negara-negara lainnya kan mungkin di negara yang tidak termasuk di penelitian ini ya, tapi ini juga tinggi-tinggi semua sih. Persepsi kita kan dunia semakin modern, kemudian semakin sekuler, artinya semakin meninggalkan agama. Tapi dari penelitian ini ternyata berbanding berbalik. Dunia semakin modern, anak-anak muda Gen Z terutama semakin terpapar dengan modernisasi, era digital dan sebagainya, kirain kan akan meninggalkan agama gitu. Ternyata tidak, ternyata mereka semakin meyakini bahwa agama adalah salah satu sumber kebahagiaan dia. Ini kemudian berangkat dari sini kami meyakini, oke, kalau begitu anak muda masih memegangi agama daripada kemudian kepercayaan terhadap agama ya, we define agama as sebagai institusi yang kalau di definisinya Kemenak, Kementerian Agama ya, institusi keagamaan yang memiliki kitab suci, yang memiliki dogma dan sebagainya lah ya. Kita tidak usah mendefinisikan itu. Saya yakin kita dalam satu frame yang sama dalam mendefinisikan agama. Nah, jadi kami penginnya menggunakan kekuatan anak muda Indonesia yang masih percaya agama ini untuk hal yang positif, untuk hal yang mampu menggerakkan gitu, bukan untuk hal yang destruktif, yang merusak, apalagi untuk hal yang kontraproduktif terhadap keindonesiaan kita. Nah, itu pijakan utamanya dari situ. Oleh karena itu, teman-teman, wah, kayaknya apa sih permasalahan di Indonesia yang paling berat, tantangan yang besar yang dihadapi kita saat ini? Kemudian kami mengumpulkan riset, kami berdiskusi. Salah satu top problems bagi kami ya, menurut kami yang berada di isu ini, pertama adalah tentang keberagamaan dalam keragaman. Ya, halo Ati, ini yang dari Papua, pasti di sana udah sore ya, udah malam. Senang banget ketemu dengan kalian. Masih sore Bu. Masih sore ya, oke. Iya. Semoga nanti teman-teman juga bisa berkunjung ke sana. Oke, saya lanjutkan bahwa bagaimana keagamaan ini kemudian menjadi sumber salah satu sumber penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang ada di negara kita. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa menurut kami dari banyaknya masalah yang ada, masalah yang kita hadapi, challenge-nya pada beberapa tahun terakhir ini adalah keberagamaan di dalam keragaman ya. Jadi agama kita yang beraneka macam di Indonesia, paling tidak at least di dalam Kementerian Agama kita mengakui 6 agama itu, dan banyak praktek-praktek local wisdom, indigenous religion, agama-agama lainnya yang itu sangat beragam gitu ya. Dan ternyata kita punya tantangan itu dalam mengelola keberagaman dalam keragaman itu. Makanya kayaknya kita harus mengumpulkan anak-anak muda ini yang meyakini agama sebagai sumber kebahagiaan, ya, harus berkumpul ya dalam keragaman itu gitu. Tidak bisa kita berkumpul misalnya organisasi keagamaan tertentu saja, dia bermain di berkolaborasi di sana saja, terus kemudian yang lain juga. Jadi kami menganggap kita harus ada ruang perjumpaan. Maka kemudian teman-teman Ekopis menganggap
Ecopis semoga menjadi salah satu, saya yakin udah banyak ruang perjumpaan lainnya, tapi kami ingin membuat ruang perjumpaan yang sangat banyak. Jadi Ecopis ini menjadi salah satu ruang perjumpaan anak-anak muda yang berbeda agama itu, yang masih meyakini bahwa agama adalah sumber kebahagiaan. Jadi tadi di hasil penelitian tadi bukan hanya agama tertentu ya menjadi sumber keagamaan, tapi semua agama yang diyakini oleh anak muda itu masih mempercayai agama itu sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi sumber kebahagiaan dia. Maka Ecopis ini hadir sebagai ruang perjumpaan. Kemudian yang kedua, krisis lainnya apa? Wah, ternyata selain pengelolaan keberagaman dalam keragaman adalah krisis lingkungan. Itu yang terjadi di Indonesia. Nanti Asra akan sharing juga bagaimana inisiasi dia, bagaimana hal-hal yang telah dia lakukan. Nah, ini juga penting. Ternyata krisis yang sedang dihadapi Indonesia, saya tidak ingin memprovide data dan sebagainya. Kalian digital native, kalian sudah ramah dengan smartphone yang juga penggunaannya sangat smart. Jadi kalian bisa searching sendiri bagaimana kondisi lingkungan di negeri ini. Berapa volume sampah yang sudah kita hasilkan, bukan prestasi ya, hasilkan. Volume sampah di kita udah banyak, kita juga menerima impor sampah, kita juga mengalami tantangan pengelolaan sampah, dan di sisi lain ternyata industri kita juga sangat belum ramah lingkungan, sehingga kita juga di COP Climate Change kemarin, kita juga salah satu negara yang di warning karena produksi CO2 kita meningkat, padahal di sisi lain kita mempunyai cadangan oksigen yang sangat bagus karena kita salah satu memiliki hutan tropis terbesar di dunia ya, selain Brasil dan sebagainya. Itu yang membuat saya that's also our big problems. Ini juga problem terbesar kita gitu. Makanya kemudian Ecopis ini hadir menjadi tadi ruang untuk berjumpa anak muda yang berbeda agama, regardless agamanya, organisasinya, ideologinya, bahkan yang ada tidak hanya dari agama yang diakui oleh Kementerian Agama ya, ada dari misalnya Sunda Wiwitan, ada Sikh juga kita pernah undang dan sebagainya gitu ya. Kita berkumpul di sana. Nah, kemudian setelah berkumpul ngapain? Ya itu tadi, to address environmental problem, untuk membahas, untuk mencari solusi bersama, walaupun tidak langsung seperti membalikan telapak tangan gitu, tapi kita bareng-bareng bersama, kita memiliki kesadaran bersama bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu aja yang pertama. Yang kemudian kalau kita sudah menyadarinya bumi kita, lingkungan kita sudah tidak baik-baik saja, saya yakin itu akan menjadi dorongan tersendiri untuk melakukan hal-hal kecil seperti yang Iqbal Asra lakukan gitu. Dan saya yakin teman-teman semuanya juga lakukan. Terus kemudian, sorry banget, waktu saya sampai 2.30 ya. Karena saya kalau ngomong terlalu excited, kemudian biasanya ini, jadi tolong banget Fatimah, kamu jangan sungkan-sungkan untuk memotong kalau memang waktunya udah habis ya. Nah, kemudian setelah kita sudah meyakini ini, maka Ecopis juga ingin menghadirkan beberapa pandangan dari agama-agama. Tapi yang pertama kita harus memiliki standpoint yang sama terhadap relasi manusia dan lingkungan dipandang dari teologi agama-agama. Misalnya kalau di dalam Islam itu sendiri dari pergeseran teosentris menjadi teoekosentris, itu juga perlu kita pelajari bersama, perlu kita renungkan bersama. Misalnya mazhab teosentris yang memusatkan bahwa Tuhan ini adalah pusat dari kehidupan. Kalau di dalam ajaran Islam yang menggerakkan semua perilaku kita adalah Tuhan gitu. Kita itu cuma sebagai wayang Tuhan, atau dalam dalam pandangan teologinya, kita itu ya jabariyah gitu. Apapun yang kita lakukan itu ya karena kehendak Tuhan.
Nah, ternyata pandangan ini juga sangat bisa disalahgunakan dan abusive, disalahgunakan dalam perilaku kita terhadap alam. Karena ya bisa jadi saya membabat hutan, saya tidak mencintai hewan, saya melakukan terhadap alam dan sebagainya yang menggerakkan bisa saja dengan pandangan teosentris itu. Karena kemudian pandangan teosentris ini mendapatkannya, kemudian Bunda boleh yang belum di-mute nanti bisa minta di-mute. Ada pandangan kemudian antroposentris, bahwa kita juga punya free will, kita juga punya kebebasan, manusia sebagai ciptaan Tuhan juga punya kehendak sendiri yang digerakkan oleh dirinya sendiri gitu. Manusia sebagai sebagai pusat dari segala aktivitas. Nah, ternyata antroposentris juga tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Karena kita punya kehendak sendiri, kita punya kehendak yang punya kebebasan untuk melakukan apa yang menurut kita baik dan sebagainya, maka kekerasan pengerusakan, eksploitasi itu juga bisa jadi menurut para kritikus antroposentris ini ya karena pandangan itu bahwa manusia punya kehendak sendiri gitu. Kemudian ada alternatif lain yaitu pandangan tentang teoekosentris, bahwa ini ternyata keberadaan kita di dunia ini ada hubungannya, ada koneksinya secara spiritualitas dan juga sistem kehidupan yang ada di bumi. Secara spiritualitas ada kekuatan di luar kekuatan kita yang kita definisikan sebagai kekuatan Tuhan, dan kemudian ada kebutuhan lain yang saling berhubungan, yaitu antara yang diciptakan oleh kekuatan super itu, yaitu nanti kita akan bicarakan tentang kholik dan makhluk, yang penciptanya itu yaitu manusia, alam dan sebagainya. Ini saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak ada yang saling berpusat. Kalau teosentris kan pusatnya adalah Tuhan, maka semua yang dilakukan oleh kita sebenarnya digerakkan oleh Tuhan. Kalau antroposentris, manusia itu punya otoritas penuh untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan aktivitas apapun, sehingga bahkan aktivitas kadang kemampuan kita untuk melakukan juga seringnya sangat destruktif. Tapi ada alternatif lain yang teoekosentris itu, bagaimana pusat dari kehidupan aktivitas kita adalah saling keterkaitan antara ketuhanan. Ini berbicaranya tentu tadi ya, berangkat dari awal tadi kita sama-sama di sini orang yang meyakini agama sebagai salah satu yang kita imani gitu. Teoekosentris ini meyakini bahwa ada keterkaitan antara pencipta dan yang diciptakan, dan ini saling ketergantungan. Kemudian saya akan berangkat bagaimana relasi manusia dan lingkungan dalam pandangan Islam. Tapi waktu saya tinggal 6 menit lagi, karena aku nggak mau memakan waktu banyak untuk kalian nanti bersenang-senang. Yang jelas, kalau di dalam Islam, misalnya ada banyak konsep ya. Konsep yang saya hadirkan ini ada 3, misalnya manusia sebagai khalifah fil ard. Itu yang sering kali penafsirannya karena khalifah, karena pemimpin, boleh dong kita semena-mena, apalagi dalam praktek di dalam yang kita saksikan sehari-hari, aduh nggak enak ya, di dalam praktek kepemimpinan baik lokal maupun nasional, sepertinya kok menunjukkan pemimpin itu ya suka-suka pemimpin dong. Nah, ini konsep yang agak salah. Khalifah fil ard di sini dalam Islam adalah bagaimana manusia itu sebagai objek sekaligus sebagai subjek dari pelaksana ajaran agama. Dalam konteks ini adalah Islam. Jadi manusia itu tidak hanya subjek, tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi dia juga sebagai objek ciptaan Tuhan yang kemudian dia
dibebani untuk menjadi seorang pemimpin karena dia diberi kelebihan memiliki akal. Jadi akal yang diberikan sebagai itu bukan, ya di sisi lain itu sebagai kelebihan, tapi di sisi lain itu adalah sebagai beban kalian, kita semua, untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin kan artinya bisa mengelola, mengatur dan sebagainya, bukan menunduk, menindas dan sebagainya gitu loh. Jadi ini definisi khalifah fil ard. Kemudian khalifah ya tadi ya ciri-cirinya ya namanya pemimpin ya tadi harus amanah dan tanggung jawab atas beban kepemimpinan yang diberikannya. Kemudian apa sih kalau dalam konteks Nahdlatul Ulama maupun Islam pada umumnya juga visi besar dari Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dimanapun kita, maksudnya kita sepertinya bersepakat untuk itu. Islam hadir salah satunya agar memberi rahmat bagi semesta, tidak hanya bagi lil muslimin, lil mukminin, lil nahdiyin, lil muhammadiyin ataupun apa, tapi lil alamin. Jadi agama ini yang merupa Islam ini itu harus menjadi sumber kasih sayang, sumber penyelamatan bagi semua alam gitu, termasuk di dalamnya bagi manusia, bagi hewan, bagi alam dan sebagainya. Kemudian tentang relasi struktural, relasi fungsional, nah nanti ini kalian pelajari sendiri. Yang jelas pijakannya itu udah jelas bahwa khalifah fil ard itu kita maknai sebagai beban tanggung jawab sebagai pemimpin, bagaimana mengelola alam raya ini agar bisa menjadi sumber rahmat bagi semuanya gitu ya. Kemudian waktu saya 3 menit lagi, nah kewajiban manusia terhadap lingkungan dalam tradisi agama-agama, ini kalian googling semua agama-agama, at least agama-agama yang diakui di Indonesia ini memiliki ajaran ajaran yang mengajarkan tentang nilai-nilai pelestarian lingkungan dan sebagainya. Semua punya value yang sangat mulia, yang sangat bagus bagi relasi antara lingkungan, antara manusia dengan hewan, dengan alam raya dan sebagainya. Kemudian Islam dan kewajiban manusia terhadap alam, ya aku tidak usah menyampaikan ini, kalian nanti bisa pelajari bagaimana sumber-sumber keagamaan. Kalau di Islam ada Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama, bagaimana sumber-sumber keagamaan ini juga banyak sekali. Kalau kita sebagai umat beragama masih memerlukan sumber-sumber ini sebagai pendorong gerakan kita untuk menyelamatkan alam, menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan, silahkan kalian cari. Itu banyak banget kalau itu memang yang bisa menggerakkan kalian untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Tapi bagi saya, kalau kita beragama sudah beyond that, di luar dari itu semua, saya yakin pengennya kami, apalagi Ecopis, nilai value dari ajaran agama itu sudah mengintegrasi di dalam setiap denyut jantung kita gitu. Jadi walaupun mungkin tidak ada sumber yang bukan tidak ada, kalian belum menemukan sumber yang secara tekstual mendorong kalian untuk menggerakkan, kalian sendiri sudah bergerak karena mendasar dari dorongan keagamaan itu gitu. Kalau dalam ajaran saya berbuat baik terhadap semua, termasuk semesta, kan itu adalah hal yang baik, hal yang dianjurkan dan sebagainya, maka kalian melakukan sebuah hal kebaikan. Tapi bukan kalian mencari sumber dulu, mana sih sumber yang mengajarkan kebaikan dan sebagainya, kalau nggak ketemu kemudian nggak berbuat baik, itu kan nggak ya. Jadi saya pengennya kita berangkat dari karena sumber keagamaan apapun seharusnya itu tidak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Karena kalau dalam Islam kan katanya Nabi membawa ajaran Islam itu untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kan bagian dari relasi kita, relasi manusia terhadap apapun, terhadap manusia satu dengan manusia lainnya, manusia satu dengan makhluk lainnya, manusia dengan alam dan sebagainya. Ini Islam tuh sebenarnya hadir untuk menyempurnakan itu. Sempurna artinya kan dalam kebaikan, bukan menyempurnakan dalam kejahatan ya. Artinya kita bisa
menggunakan akal kita, yang itu tadi karena kita sudah dibenari menjadi pemimpin, kita diberi bonus akal untuk berpikir, kita bisa berpikir gitu. Apakah yang kita lakukan memberikan kalau sebagai Muslim kecacatan dari kesempurnaan yang Islam ajarkan untuk kita gitu, karena sumber dari semua ajaran Islam itu kata Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak kita gitu. Kalau kemudian kita merusak, kita tidak peduli dengan lingkungan kita dan sebagainya, itu kan bagi aku justru menuju pada kecacatan akhlak kita. Berarti kan kontraproduktif dengan pewahyuan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tadi. Nah, ini sebenarnya kalau kita tadi yang saya sampaikan tadi kan dasar-dasar keagamaan, bagaimana agar ajaran agama ini menjadi penggerak kalian gitu. Walaupun saya pengennya tanpa digerakkan oleh ajaran tekstual tersebut, kalian juga sudah bergerak. Karena tadi ya landasan keagamaan yang sudah sangat basic, yaitu kita berbuat baik, menyempurnakan akhlak dan sebagainya. Kalau masih perlu dasar ya silakan kalian dalami lagi secara teologi, secara keagamaan, sumber-sumber keagamaan di agama kalian masing-masing. Tapi saya menginginkannya bahwa sumber keagamaan tadi saya pengen itu menjadi penggerak kita bersama di dalam Ecopis. Nah, ini kenapa sih kemudian kita udah ada sumber keagamaan tadi udah bertebaran nih yang mendorong tentang pelestarian alam dan sebagainya. Ini ada beberapa yang catatan saya, konflik manusia dan alam. Kenapa kita saling berkonflik? Saya ngomong langsung menyebutnya kata konflik. Ya, karena manusia dan alam tadi di pembahasan saya kan relasinya adalah kholik dan makhluk. Kita itu sama-sama objek penciptaan dari Allah. Relasi kita itu benar-benar sama sebagai ciptaan Tuhan gitu. Kelebihannya kita nggak mungkin dong semuanya jadi nggak ada yang mengatur, nggak ada yang mengelola seperti halnya negara. Negara membutuhkan pemerintah. Nah, di alam raya ini sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, kita itu diberi kelebihan, tanggung jawab, mungkin juga beban untuk mengelola, memimpin ini, yaitu dengan akal gitu. Nah, tapi sayangnya kita seperti halnya mungkin yang terjadi di negara kita saat ini, kita sendiri berkonflik gitu. Pemimpin, pemerintah kadang kan sering banget ya berkonflik dengan warganya, dengan masyarakatnya. Dalam relasi manusia dan alam juga kita berkonflik dengan warga kita, yaitu alam raya gitu. Kenapa konflik itu terjadi? Bagi saya itu ada missing integrated link antara aspek spiritual dan problem konteks, bahwa di dimensi spiritual itu kan merupakan instrumen yang mengarahkan pada sikap tindakan manusia dalam relasinya manusia dengan entitas yang lain dalam alam secara bermolar. Jadi kita beragama itu, mohon maaf saya kalian mungkin enggak, sangat kering gitu, enggak ada nilai spiritual yang kadang kan agama dengan spiritualitas itu sesuatu yang sama tapi berbeda dalam prakteknya gitu ya. Agama kan sangat tekstual, itu ada kitab suci, kemudian ada utusan yang dipercaya, yang diyakini sebagai nabi, kemudian dan lain-lain lah dalam definisi agama. Tapi spiritualitas itu kan beyond that. Bagaimana kemudian, kurang 1 menit ya. Oke, kemudian kenapa konflik manusia dan alam ini terjadi? Salah satunya juga hilangnya berpikir filosofis reflektif. Ini tantangan terbesar bagi kita semua, terutama Gen Z, yang dunia itu benar-benar kayak juggernaut, sangat cepat sekali perubahan ini menggilas kita. Di dunia digital kita bahkan tidak punya waktu jeda, setiap hari kita nongkrongin HP, scrolling TikTok maupun Instagram, itu tanpa kita sadari itu ada kerutan tersendiri dalam pola pikir dan juga perilaku kita, yang akhirnya kita tidak punya waktu jeda untuk merefleksikan
apa-apa yang sedang terjadi, bahkan dalam diri kita juga kadang sering tidak punya waktu untuk merefleksikan what's going on in ourselves. Apalagi untuk merefleksikan what's going on di luar sana gitu. Ini kekurangannya. Jadi berpikir filosofis, ini saya pengen banget, umpamanya nanti juga di Ecopis ini kita bareng-bareng ada kelas filsafat gitu ya, tapi kelas filsafat yang sangat sederhana gitu untuk memacu kita berpikir filosofis. Itu juga semoga kalau teman-teman merasa ini perlu, nanti kita juga perlu mengadakan kajian filsafat lingkungan gitu ya, agar kita nanti berpikirnya lebih tertata, berargumennya lebih bagus, dan yang lebih penting bisa reflektif filosofis. Reflektif, kalau reflektif saja tidak filosofis, kadang juga kurang tajam untuk merespon apa yang terjadi dalam diri kita dan di luar kita, dan apa yang terjadi antara kita dan lingkungan kita gitu. Kemudian ya tadi pola pikir materialistik tadi, karena kita hidup di dunia modernitas yang sangat cepat, perubahannya sangat dalam, semuanya bahkan sistem pendidikan, sistem apapun didorong untuk menuju materialistik gitu ya. Maka sekarang future studies yang digelorakan juga future studies-nya itu bagaimana agar pengetahuan yang kita dapat itu bisa menghasilkan produksi barang materialistis itu tadi. Jadi bahkan ada yang di perguruan tinggi, sekolah ataupun apa yang benar-benar keilmuannya itu untuk merespon kebutuhan pasar industri. Ini juga bagian dari kekeringan alam berpikir kita secara filosofis, juga kekeringan empati kita terhadap lingkungan. Karena emang sangat dekat, mohon maaf, sangat modernitas, development, pembangunan, dan juga ya itu sangat dekat dengan materialistik, dan konsep materialistik tadi sangat dekat dengan perilaku eksploitatif, terutama terhadap alam gitu loh. Karena Lain sudah mengingatkan berkali-kali bahwa waktunya sudah habis. Nah, ini terus so what? Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita baca sendiri. Sebenarnya saya di sini hanya ingin mendorong kalian bahwa kalian itu punya hak dan kewajiban ekologis. Ini menurut Edith Brown Weiss ya. Coba kalian nanti bisa browse sendiri apa itu kewajiban, hak dan kewajiban ekologis, apa itu keadilan antar generasi dan sebagainya. Bahwa kalian itu berhak loh untuk mendapatkan pilihan atas sumber daya alam gitu. Jadi jangan sampai, kalian itu kan umurnya sekarang masih 20-an gitu ya, jangan sampai 20 tahun ke depan ketika kalian lagi usia produktif 40 tahun seperti saya gitu, kalian nggak ada pilihan sumber daya alamnya, cuma satu misalnya, karena semuanya udah rusak gitu ya. Pokoknya pilihannya itu sumber daya alamnya hanya misalnya nuklir, atau misalnya hanya air saja, atau hanya air, bahkan mungkin sudah sekarang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa air bersih di kota-kota besar itu sudah sangat krisis banget, dan bahkan di tahun 2045 banyak kota-kota besar yang tidak bisa mengakses air bersih. Itu artinya hak kalian untuk mendapat pilihan sumber daya alam itu tidak ada lagi. Nah, makanya kalian bisa menuntut dari sekarang bagaimana kewajiban generasi kita, generasi yang sedang memimpin, termasuk yang direpresentasikan oleh pemerintah, berkewajiban menjaga pilihan sumber daya itu untuk generasi yang akan datang. Sekaligus kalian juga sekarang ini berkewajiban juga untuk menjaga sumber daya alam yang masih ada untuk generasi setelah kalian gitu. Adik-adik kalian yang sekarang generasi alfa gitu-gitu, 10 tahun, 20 tahun dia besar, jangan sampai dia tidak bisa melihat burung lagi, jangan sampai dia sudah tidak bisa menikmati air bersih lagi, dan juga hak atas kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Tadi yang saya sampaikan, banyak penelitian dari Bappenas, dari World Water System dan sebagainya, 2000, nggak usah jauh-jauh katanya, 2030 krisis air, bahkan 40% air di perkotaan itu sudah tercampur dengan bakteri
tinja E. coli yang itu sangat nantinya akan rantai kesehatan, kecerdasan, kemiskinan itu tidak akan pernah terputus gitu. Karena airnya jelek, makanya akan berpengaruh pada kesehatan kita. Kesehatan kita kalau kita memiliki keturunan dengan sumber sanitasi yang buruk, keturunan kita juga akan buruk, dan nanti juga seterusnya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti lingkungan itu hanya tidak mempengaruhi kehidupan di luar kita, tapi ternyata di dalam diri kita, kesehatan kita itu juga sangat bergantung banget pada kualitas lingkungan gitu. Kemudian juga kita berhak atas akses terhadap sumber daya alam yang adil dan seimbang. Sekarang ini banyak sekali bahkan belum kalau proyeksi-proyeksi UN dan sebagainya, penelitiannya kan biasanya di tahun 2040, di tahun 2000 ini belum lagi di tahun 2030 ataupun 40, akses sumber daya ini hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Padahal di sini disebutkan kalau hak antar generasi itu kalian juga berhak memiliki akses terhadap sumber daya alam gitu. Karena tadi misalnya kalau dalam ajaran umat Muslim misalnya ya, itu ada hadis yang menyampaikan bahwa manusia itu tidak boleh memonopoli atas 3 hal, padang rumput, air, dan api. Ini kan sebenarnya hadis ini sedang mengajarkan bahwa 3 sumber itu adalah sumber penghidupan yang seharusnya bisa dinikmati antar generasi, tidak hanya kamu saja gitu. Padang rumput itu ya udara yang bersih, sumber alam, sumber makanan, pepohonan dan sebagainya, hutan dan sebagainya yang baik gitu. Kemudian juga air dan udara. Nah, saya akan kembali ke keadilan lingkungan antar generasi tadi. Nah, karena kita punya hak-hak tadi, hak mendapatkan pilihan atas sumber daya alam, hak kualitas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas akses, maka kita juga mengerti bagaimana kemudian kita bisa memperjuangkan hak kita ini gitu. Jangan hanya memperjuangkan ya kalau teman-teman oke, udah habis waktunya. Saya sebenarnya di sini ingin menggerakkan bagaimana kalian juga melakukan gerakan seperti yang sedang diperjuangkan oleh Greta Thunberg gitu dan anak muda lainnya. Greta itu sedang memperjuangkan yang namanya hak keadilan antar generasi. Karena Greta mungkin sekarang masih bisa menikmati dengan baik, tapi Greta di usia 30, 40 belum tentu dia akan hidup baik-baik saja dengan dampak dari perubahan iklim yang terus mengganas dan begitu cepat impact dan dampaknya bagi kehidupan kita. Jadi saya pengen banget Ecopis ini kemudian juga menjadi ruang gerakan kalian semua anak muda yang berbeda agama, yang dari berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda ideologi untuk menyamakan, untuk merebut hak kalian, untuk hak kalian atas lingkungan yang lebih baik dan hak kalian untuk adik-adik kalian, generasi kalian selanjutnya yang juga lebih baik. Jadi mungkin menuntut hak ini tidak semerta-merta kita turun ke jalan gitu ya. Tapi ketika ada turun ke jalan, karena kalian kan masih anak pelajar, mahasiswa, ketika turun ke jalan, yang lain membuat poster-poster lucu-lucuan, biasanya tentang jomblo, seksis, dan sebagainya, kalian juga bisa nitip poster untuk menuntut hak lingkungan yang baik untuk diri kalian gitu. Apapun isu yang sedang diperjuangkan. Misalnya, kadang kan gitu kan, kita lagi menuntut tentang BBM, tiba-tiba yang sekarang rame kan, diplesetkan dengan poster-poster lucu-lucuan yang kadang sering seksisme gitu. Tapi coba deh sebagai bagian dari Ecopis kalian tetap konsisten apapun yang dituntut. Yang kalian tuntut adalah kehidupan akses sumber daya alam yang lebih baik, akses keadilan sumber daya alam yang berkeadilan dan sebagainya. Itu saja sih, dan semoga juga menuntut hak itu juga diimbangi dengan kewajiban kita semua. Karena sekarang ini kita anak-anak muda saat ini tidak hanya menjadi orang yang menuntut hak untuk masa depan, tapi juga orang yang dituntut kewajiban oleh generasi kita yang sekarang ini mungkin masih bayi, masih apa, kalian kan nanti generasi tuanya oleh
Gen Alpha ini kan. Jadi secara bersamaan kita menuntut hak kita untuk kehidupan di masa depan, secara bersamaan kita juga melakukan kewajiban kita untuk menjaga sumber daya alam ini untuk anak cucu kita, bahasanya orang tua, untuk anak cucu kita gitu. Nah, kewajiban itu nggak usah yang besar-besar lah, kita nggak usah memikirkan yang apa yang harus negara lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan, seperti inisiatif-inisiatif kecil yang kalian lakukan dan Ecopis Campaign. Nah, seperti juga yang akan diceritakan oleh Asra setelah saya ini. Oke, itu saja. Saya lebih 15 menit, saya mohon maaf sekali. Semoga ini bisa mempengaruhi kalian dan bisa memprovokasi kalian bahwa keadilan antar generasi ini sudah juga dilakukan oleh anak muda di Filipina, bagaimana dia menuntut keadilan lingkungan hidup yang baik untuk masa depan mereka di saat mereka membutuhkan waktu-waktunya produktif di usia 40, 50, mereka butuh udara yang segar dan mereka sudah menuntutnya dari sekarang. Nah, ini juga bisa kita lakukan gerakan ini untuk mempengaruhi semua anak muda agar kehidupan kita 20-30 tahun yang mendatang juga masih baik-baik saja. Dari saya itu saja. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih Terima kasih Lai. Kak Viro. Terima kasih, Kak. Sudah bergabung, saya sangat bangga dengan Insightful kalian. banget nih. Keren banget Yes. kalian. Itu saja. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih materi Iya. dari Kak Viro. Bener-bener insightful banget ya. Iya benar, Oh. seharusnya waktunya kita harusnya masih panjang ya Kak ya, masih banyak harusnya, tapi karena kita keterbatasan waktu, Benar. jadinya ya kita belum bisa banyak-banyak. Mungkin di lain kali, di lain project, di project berikutnya bisa nih kita kumpul lagi sama Kak Vira, kita sharing lagi. Nah Bener teman-teman, banget. di sini kita akan berfoto bersama dengan Kak Viro. Yuk silahkan kita on cam Ayo kita semuanya. foto bersama, ayo on cam yuk. Boleh teman-teman dari Ecopis izin tolong untuk dibantu screen Nanti capture ya. aku yang screenshot ya. Oke, ini ada 2 slide di saya. Oke, yuk kita Ayo guys, kita foto-foto yuk. kita foto-foto yuk. On cam dulu On ya. cam dulu yuk semua. Ayo Kak Evriel, on cam Kak Evriel. Ada Evriel juga ya? Ada. Halo Mbak Viro, miss you. Ada Kak Ai. Halo Kak Di Ai. dalam kok. Wah, Aku Oke, masih oke. ingat. nah, Oke. oke. Aku mulai ya. 1, Iya. 2, 3. Wah, Cheese. saya udah bergaya dari tadi baru mau mulai. Cheers. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Viro. Oke, atas makasih materinya yang sangat luar adik-adik semua. biasa. Semoga kita semangatnya terus di sini ya. Nggak harus di Ecopis, tapi Ecopis ini tadi hanya sebagai tempat untuk bertemu kalian semua gitu dan berbagi inspirasi. Whatever inisiatif kalian sekecil apapun, kalian inisiatif itu akan berharga, percayalah gitu ya. Siap Kak, terima Siap, Kak kasih. Viro. Oke, setelah sesi dari Kak Viro, sekarang ada sesi dari Kak Iqbal Asra. Silahkan Kak Iqbal Asra. Saya izin share screen ya. Halo teman-teman, Halo Kak. Halo Kak. selamat sore. Perkenalkan nama saya Iqbal Asra. Saya dari Rumah Bako Jayapura, salah satu koordinator. Rumah Bako Jayapura sendiri didirikan pada tahun 2018, yang mendirikan juga sejumlah anak muda di Kota Jayapura. Di situ ada Air Tower, ada Lindungi Hutan, dan juga ada My Trip My Adventure. Jadi kami bergabung dan membentuk sebuah wadah yang namanya Rumah Bakau. Di Rumah Bakau juga
ada 2 mentor yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak muda. Kami biasanya belajar dari beliau-beliau ini. Iya, dan juga saya masuk di Ecopis pada tahun 2021 ya. Waktu itu ada yang share link ke saya dan saya mendaftar. Dan alhamdulillah saya juga terpilih. Di sini juga saya diminta untuk menceritakan apa saja yang dilakukan saya di Kota Jayapura. Sebelum itu saya singkat ini biografi saya awal mula menjadi penggiat lingkungan. Sejak duduk di bangku SMP, saya diajak sama salah satu senior di Jayapura, namanya Bang Gamel. Beliau mengajari saya untuk peduli terhadap lingkungan. Hal-hal kecilnya seperti mengangkat sampah di berbagai tempat. Kedua, saya terinspirasi dari senior di Jayapura dan juga LSM seperti Greenpeace Indonesia. Konten-konten Greenpeace Indonesia itu membangkitkan semangat yang bisa untuk saya bergerak begitu. Lalu saya mulai aktif di kegiatan komunitas seperti Rumah Bakau, Jayapura Litter Pickers, Earth Tower, dan Lindungi Hutan. Terakhir saya masuk di Eco Defender Jayapura. Tahun 2019 saya diajak masuk di program Ekonusa, yaitu School of Eco Diplomasi. Di situ saya belajar berjejaring, bagaimana mengembangkan yang ada dalam diri kita dan belajar public speaking, terus diajar untuk berdiplomasi sesama komunitas begitu. Itu yang pada saat tahun 2019 setelah dibentuknya Rumah Bakau. Saya juga aktif mengikuti dan menginisiasi aksi seperti gerebek sampah, penanaman pohon, dan advokasi Suburung Cendrawasih. Akhir-akhir ini saya lebih fokus terhadap advokasi burung cendrawasih karena populasinya yang semakin hari semakin diburu. Kalau teman-teman searching di Google, tulis burung cendrawasih atau lihat di YouTube, itu suaranya sangat merdu sekali dan burungnya itu sangat indah sekali dilihat. Ada warna kuning, merah, terus ada warna hitam, kayak pelangi begitu. Suaranya juga merdu sekali. Terus ya itu saja. Lanjut. Next. Next. Lain. Lala. Oke. Iya, saya tidak mau terlalu banyak bicara ya karena saya lebih fokus terhadap kegiatan yang sering kami lakukan di Rumah Bakau Jayapura. Ini foto yang pertama ini waktu penerimaan anggota baru di Rumah Bakau. Kita biasanya melakukan aksi gerebek sampah di dalam hutan mangrove. Kalau biasanya teman-teman di Kota Jayapura itu gerebek sampahnya yang main secara aman seperti di pantai dan tempat-tempat wisata lainnya, kami memilih di dalam hutan mangrove yang agak sedikit berbeda dari pegiat lingkungan di Kota Jayapura. Dan kedua, kita gerebek sampah di sungai. Kalau di sini bahasanya kali gitu. Kalinya itu sangat banyak pecahan beling ya. Terus harus berhati-hati. Di sini ada banyak sekali teman-teman yang hadir. Bahkan juga ada sebagian masyarakat di sekitar pinggir kali yang ikut untuk melakukan gerebek sampah. Dan juga Pak Wakil Wali Kota Jayapura juga sendiri sampai turun tangan untuk ikut membantu membersihkan. Seperti itu.
Next. Iya, ini adik-adik dari Queen Hope, komunitas model fashion show, ikut juga membantu membersihkan puntung rokok. Jadi ada 1000-an lebih yang kita berhasil pungut di sekitaran Taman Imbi. Taman Imbi ikon tempat untuk refreshing di Kota Jayapura, tempat untuk nyantai-nyantai begitu. Dan juga banyak sekali komunitas yang ikut terlibat. Ini salah satu senior di Jayapura yang ikut juga membantu bergabung di kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ini secara spontan saja. Saya kepikiran untuk bagaimana mengkampanyekan perubahan iklim. Ini saya memakai topeng, mengingatkan kepada masyarakat bahwa menyadarkan bahwa kita tidak usah terlalu bereuforia untuk menutup akhir tahun. Banyak cara-cara yang kita bisa lakukan selain membakar petasan. Ya juga dengan membaca doa atau merefleksikan diri apa yang sudah kita buat selama 1 tahun begitu, dengan tidak merusak bumi juga, seperti itu. Next. Iya, kampanye juga yang dilakukan oleh teman-teman di Rumah Bakau berbicara juga tentang perubahan iklim. Ini teman-teman mengingatkan juga kepada pemerintah untuk berbicara juga soal iklim. Contoh kecilnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penebangan pohon gitu. Ada banyak kasus di Papua juga soal food estate juga sudah masuk di Kabupaten Merauke. Nah, ini juga menjadi ancaman, apalagi dengan hadirnya 3 daerah otonomi baru di tanah Papua akan mengancam hak-hak masyarakat adat dan juga akan membuka penebangan begitu, lahan-lahan baru seperti deforestasi. Nah, yang keempat ini memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di AB. Bukan hanya saja di luar, tapi di Kota Jayapura juga sudah melakukan kampanye dan juga terkena dampaknya, yaitu soal persoalan sampah. Yang ini di Jembatan Nyoteva. Teman-teman, ini ikon Kota Jayapura, yaitu Jembatan Nyoteva. Biasa disebut Jembatan Merah. Ini saya melakukan kampanye kantong plastik. Jadi setiap hari itu sabar dulu Kak, belum next. Jadi setiap hari kita pasti saja mendapatkan kantong plastik gitu. Bahkan di setiap tempat wisata pasti ada saja kantong plastik. Nah, di sini saya mengingatkan bahwa kita tidak akan terlepas dari kantong plastik gitu. Dan juga bagaimana kita bisa menguranginya. Itu maksud pesan saya itu. Yang ini botol miras. Teman-teman kalau datang ke Kota Jayapura, saya tapi ini kenyataan bahwa di Kota Jayapura itu kebanyakan botol miras. Dan setiap tempat pasti kita akan dapat. Bahkan di selokan-selokan. Jadi malam memang sepi. Pagi kita sudah lihat orang sudah tidur di pinggir-pinggir jalan bersama botol-botolnya begitu. Nah, ini bersama teman-teman Jayapura Litter Pickers membantu untuk membersihkan. Kami pernah menghitung botol ini ada pernah 800-an lebih. Bahkan juga pernah sampai 1000
Kalau 1000 tuh di Pantai Heltekam, di depannya lagi. Seperti itu. Next. Next. Iya, ini kampanye Stop Eksploitasi Cendrawasih. Kalau teman-teman pernah dengar tolak penggunaan mahkota cendrawasih di Jayapura, kami bersama beberapa teman-teman penggiat lingkungan yang lainnya yang membuat aksi penolakan itu, terutama kita buatnya di Rumah Bako Jayapura. Yang foto pertama ini saya memakai kostum warna merah ini bersama teman-teman dari Eco Defender Jayapura. Dan yang terakhir ini teman-teman senior-senior dari Greenpeace datang ke Rumah Bako Jayapura dan saya mengajak mereka untuk berfoto. Foto ini yang saya paling senang karena selama ini yang saya idam-idamkan idola terinspirasi dari mereka dan akhirnya mereka datang ke Jayapura juga. Itu suatu kebanggaan. Dan saya mau katakan bahwa kenapa sampai saat ini saya menjadi penggiat lingkungan karena yang pertama saya anak muda yang merasa resah melihat kondisi lingkungan di Kota Jayapura yang semakin hari semakin buruk begitu. Banyak sampah yang berserakan bukan hanya di darat tetapi di laut. Lalu juga penebangan hutan mangrove yang seharusnya menjadi benteng, tapi ya kita tahu bahwa masyarakat juga dia memilih untuk memanfaatkan, tapi tidak juga hanya ditebang terus, tapi kita juga tahu bahwa hutan mangrove itu menjadi benteng gitu. Lalu saya sering mendapat penjualan burung cendrawasih. Itu saya merasa terpanggil begitu. Burung yang dilindungi, burung yang cantik begitu, tapi sayangnya di sini kebanyakan dijual begitu. Saya juga merasa menjadi penggiat lingkungan itu karena Papua adalah benteng terakhir keanekaragaman hayati di Indonesia ya, setelah Kalimantan dan Sumatera. Lalu itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Tantangan terakhirnya tantangan, saya sering mendapat cemoohan dari teman-teman yang lain. Sedikit kalau kita ngobrol-ngobrol, kalau ada sampah, Iqbal itu sampah kenapa tidak dipungut? Di situ saya merasa miris ya, maksudnya belum ada kesadaran yang belum terbangun dalam diri mereka sendiri. Lalu pernah juga dikritik dengan pemerintah, tapi itu membuat saya hal-hal biasa yang saya dapatkan begitu. Itu membangun semangat juga untuk saya melakukan gerakan menyuarakan isu lingkungan di Kota Jayapura. Seperti itu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya, Kak. Benar-benar pengalamannya itu sangat membuktikan jiwa aktivis lingkungan sejati dalam diri Kak Iqbal Asrani. Terus kalau boleh Kak Iqbal Asra, boleh dong ngasih closing statement yang menggerakkan gitu. Soalnya dari pengalaman Kak Iqbal nih sangat menginspirasi kita nih untuk nggak boleh diem aja melihat kerusahan-kerusahan yang udah banyak terjadi di sekeliling kita. Iya, saya pikir anak-anak muda di Indonesia ya, bahkan seluruh senasional begitu
suara yang paling banyak didengarkan itu adalah anak-anak muda. Dan juga tahun 2024 ini akan menjadi tahun politik. Bagaimana anak-anak muda itu bisa melihat dalam aspek lingkungan untuk menyuarakan isu lingkungan dengan hal sederhana saja, membuat konten, terus menggerakkan teman sekitar saja. Sederhananya begini, kejadian-kejadian di sekelilingnya teman-teman itu video saja, lalu mengupload di Instagram atau Facebook masing-masing dan menyuarakan juga dengan temanya isu lingkungan begitu. Dan juga saya mau mengajak anak-anak muda untuk lebih peka terhadap lingkungan. Jangan kita terfokus pada game online yang hanya menguntungkan pemiliknya. Tapi mari kita bicara isu lingkungan karena ke depannya kita akan mengalami hal yang namanya perubahan iklim, gas rumah kaca, itu akan kita alami begitu. Lalu yang terakhir, anak-anak muda itu jangan pernah masuk di ranah politik. Ketika kalian masuk di sistem politik, kalian akan tergerus dan juga idealis-idealis lingkungan itu akan hilang gitu. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa nih Kak Iqbal Asra. Makasih ya Kak. Benar teman-teman kita tuh harus. Maaf ya, saya mau. Benar Kak, silahkan Kak. Closing statement Iqbal yang terakhir membuat saya tergelitik gitu. Yang dikatakan Iqbal Asra mungkin benar bahwa kita jangan terlibat di politik, nanti idealisme itu akan luntur. Tapi di sini saya mengharapkan karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin masa depan, saya yakin pasti banyak orang, dosen, orang tua, dan sebagainya banyak yang ngomongin ke kalian bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Bagi saya it's real bahwa kalian sekecil apapun nanti kalian yang akan menjadi decision maker dalam kepemimpinan. Jadi saya berharap banget sih justru kalian terlibat dalam kepemimpinan yang biasanya itu bisa dilakukan melalui jalan politik. Dan sebisa mungkin karena dari muda kalian bergabung di Ecopis, kalian melakukan inisiatif-inisiatif gerakan lingkungan kayak yang Iqbal Asra lakukan, saya yakin ketika menjadi bagian dari pemerintahan, pengambil kebijakan, perspektif kalian tentang penjagaan pelestarian lingkungan, kalian akan bawa di sana. Kalau orang-orang seperti kita tidak terlibat di dalam dunia politik, maka keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh para politisi, yaitu pemerintahan kita, selalu akan kontraproduktif. Kita tahu bagaimana bahkan Menteri Lingkungan Hidup sendiri saja kita sangat tidak, menurut banyak orang dan menurutku juga, sangat tidak mempunyai sensitivitas terhadap isu-isu lingkungan. Artinya justru orang-orang seperti kalian ini, yang saya yakin sudah stable, digoyahkan dengan apapun, kalian tidak tergoyah bahwa perspektif lingkungan ada di dalam diri kalian. Jadi ketika kalian terlibat dalam menjadi pemimpin atau apapun, itu akan juga mempengaruhi kebijakan yang akan kalian ambil. Itu saja sih. Jadi jangan alergi dengan dunia politik, justru kalian harus mewarnai itu dengan perspektif lingkungan yang kuat. Itu, makasih ya Fatima, maaf memotong. Nggak apa-apa Kak. Wah iya benar. Keep inspiratif dan tetap semangat untuk para pegiat lingkungan dimanapun kita berada. Karena sekecil apapun kita, bahkan untuk menyuarakan itu di sosial media pun udah sangat membantu gitu perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita harus mengupayakan itu sedari sekarang untuk melihat semoga ada hasilnya di masa depan gitu. Karena masa depan kita yang dipertaruhkan ya. Oke. Selanjutnya Lala, bentar ya guys. Maaf, aku ada gangguan tadi. Oke, thank you ya Kak Iqbal ya isi sesi pada sore hari ini.
Udah ditunggu-tunggu, ini pastinya pengumuman buat teman-teman semua tentang challenge yang udah kita lakuin selama 2 minggu kemarin. Oke, dari teman-teman ada ini? Oke, sebentar. Lain dan Fatima, saya izin keluar ya. Saya ada perlu. Baik, Tapi baik, Baik, Kak. Kak. Makasih. bergabung terus, keep in touch di Ecopis, dan semoga Ecopis juga nanti terus berkreativitas mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong kalian dan menjaga semangat kalian untuk menjadi penggerak-penggerak lingkungan seperti Iqbal Astra. Nanti kita bikin kelas-kelas yang lebih menarik, silakan kalian usulkan. Saya juga pengen kalian tidak hanya menjadi aktivis gerakan, tapi juga menjadi akademisi. Mungkin kalian nanti tertarik untuk mengambil beasiswa studi lanjut untuk isu-isu lingkungan. Nanti kami juga ingin mengundang teman-teman yang PDP ataupun beasiswa lainnya yang mendapatkan yang sedang belajar di isu lingkungan. Jadi saya pengennya tidak hanya menjadi penggerak, tapi juga menjadi akademisi, menjadi aktivis organisasi, ataupun itu tetap isu kita adalah isu untuk penjagaan dan kelestarian lingkungan, baik menjadi politisi ataupun menjadi apapun. Terima kasih, kita akan terhubung terus ya. Selamat teman-teman semua, tadi semua. Makasih, Kak Viro. Senang-senang ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Kak Viro. Oke, karena kita ada masalah teknis, mungkin kita akan mengundur pengumumannya selama Kita belum foto nih, Kak, sama Kak Iqbal nih. Oh, kita belum foto. Oke, Iya. kalau gitu kita foto dulu ya. Oke, Iya. sambil menunggu kendala Ayo teknis. kita on cam lagi, guys. Kita on cam lagi ya, teman-teman. Oke. Ayo tampilin wajah cantik dan ganteng kalian. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Cheese. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mungkin Dava bisa share screen lagi ya. Oke, aku yang akan share screen. Oke, udah masuk? Oke, Belum, aku izin share screen ya, Kak ya. Oke. Tunggu 1 menit. Oke, sambil nunggu share screen, boleh nih teman-teman yang mau ngobrol gimana campaign-nya kemarin, kendala-kendala tentang challenge-nya, atau teman-teman kesulitan di mana nih. Menang tuh keren-keren banget nih. Nggak mungkin kalau misalkan teman-teman lagi nggak menikmati gitu. Boleh Kak Fatim ditunjuk aja kali ya teman-teman yang ikutan campaign ya, sambil aku siapin dulu. Atau gimana kalau kita main games nih lewat Google Jamboard? Kalian udah pernah dengar nggak sih? Halo, Kak Fatim. Halo Kak, oh maaf ya Kak. Oke, kita seru-seruan dulu nih. Harapan kita terhadap setelah mendengar dari Kak Viro dan Kak Iqbal Asra, apa sih harapan kalian terhadap isu-isu lingkungan dan gimana kita menggerakkan diri kita gitu? Apa yang bakal kalian lakuin untuk setidaknya menjadi bagian dari kerusakan-kerusakan lingkungan dan aksi-aksi lingkungan di sekitar kita. Aku udah share linknya, link Jamboardnya di chat ya, teman-teman.
Udah bisa nggak? Halo Ainur Roisya. Halo. Dari Jombang ya, gimana keadaan Jombang hari ini? Cuacanya cerah, panas, atau hujan nih? Kalau aku sendiri sekarang lagi kuliah di Ngawi, Kak. Jadi nggak di Jombang. Oh, lagi kuliah. Terus di Ngawi gimana cuacanya? Panas, alhamdulillah panas. Kebanyakan panas ya hari ini. Bener Iya, banget. panas banget. Padahal tuh kalau di Makassar lagi mendung, kayak mau hujan, tapi panas banget. Iya. Padahal kemarin hujan deras gitu di sini, Kak. Oh iya. Oh iya, ngambil jurusan apa di Ngawi? Jurusan ilmu Fakultas Usuluddin. Wah, anak Suludin ya. Eh, gimana? Kemarin ikut Ecopeace Challenge? Ya, ikut challenge-nya microblog sama Ah, Tuibonnya gimana juga. nih? Coba dong sharing sama kita gimana proses microblognya Ainur dan apa sih kendala-kendalanya selama proses pembuatan microblognya Ainur? Kan kalau misalnya microblog itu kan kita butuh editing ya, Kak ya. Terus buat cari-cari referensinya juga yang pas gitu. Kayak aku ngambil dari beberapa buku-buku tafsir sama artikel-artikel yang bagus juga gitu, Kak. Itu sih. Oh, jadi proses risetnya ya yang sulit. Terus selama kamu ngerjain microblognya, menurut kamu apa nih insight yang bisa kamu dapat ke diri kamu, apa kepedulian yang lebih meningkat ke diri kamu nih selama ngerjain proyeknya? Mungkin Ainur suaranya nggak kedengeran, Nur. Iya, Kedengeran nggak? udah bagus. Oke. Jadi kan kalau misalkan kita ngerjain blognya itu sekalian nambah ilmu juga kan ya, Kak. Jadi nambah makin tahu gitu loh. Oh, ternyata seperti ini penanggulangan kalau dilihat secara langsung dalam konteks Al-Qur'an gitu kan. Itu kan yang saya bahas ya, Kak ya. Terus ya lihat-lihat juga ayat-ayat yang berkenaan tentang itu. Seperti itu. Benar, benar, benar.
Semoga bisa bermanfaat ya, Ainur. Pasti Ya. udah nggak sabar nih nungguin pengumumannya challenge kemarin. Gimana, Lala udah hadir belum ya? Udah Oh, bisa Kak, belum ya? udah. Nah, Oke, alhamdulillah udah bisa. Dan ya, karena kita agak terulur ya waktunya, sedikit agak lama kita. Jadi terima kasih sama Kak Ainur Aisyah yang udah berbagi sharing. Suka banget ini, suka dengan semangat-semangatnya teman-teman semua yang ikutan di campaign, Ecopis campaign ini dan challenge. Semoga pengumuman ini ya bisa buat teman-teman bahagia, dan yang nggak menang jangan sedih karena masih bisa berkesempatan untuk jadi di Free Pass member komunitas Ecopis. Oke, jadi di pengumuman kali ini aku mau ngumumin dulu dari Twibbon terbaik. aduh, Jadi kita penasaran pilih, nih. ya. Jadi kita pilih 2 Twibbon terbaik. Sebenarnya Twibbonnya itu banyak banget ya, Kak ya. Banyak Bener. banget. Banyak banget dan Pesan-pesannya bagus-bagus. Iya gitu. Aku Jadi juga kayak bingung liatnya. banget gitu. Tapi setelah kita coba olah, kita cari dan kita temukan poin-poin pesan yang bagus, kita menemukan 2 pemenang Twibbon. Jadi masing-masing pemenang Twibbon ini nanti akan mendapatkan hadiah uang tunai yang akan dikirimkan melalui rekening pribadi teman-teman dan nanti akan dihubungi oleh pihak panitia dari Ecopis Indonesia. Oke, udah nggak sabar kan? Siapa Bener. pemain the best Twibbon campaign terbaik? 1, 2, 3. Oke. Kita tunggu teman-teman. Oke, Siapa? ada 2 dari Wah, selamat. Hanis Yorbay dan Nelly NZ_. Terima kasih teman-teman. Ini the best campaign Twibbon kita. Orangnya ada nggak ya di sini? Orangnya ada nggak ya di sini? Kalau nggak ada gimana nih, Kak? Kalau nggak ada kita hubungin via email aja, Kak. Atau via DM. Oke, siap. Terima kasih dari Hanis Yorbay dan Nelly NZ. Dan teman-teman di The Best Campaign Twibbon ini nantinya akan mendapatkan reward lagi. Reward apa tuh ya? Nanti kita coba lihat-lihat lagi nih. Oke, yang kedua pengumuman untuk challenge. Jadi sini kita memilih 1 pemenang foto challenge dan video challenge serta 1 microblog challenge. Siapa aja pemenangnya? Oke, kita next slide ya, teman-teman. Yuk berdoa teman-teman yang ikut challenge biar bisa menang nih. Gila. Yang video ya, lah. Iya. Yang challenge. Kita langsung foto, video, sama microblog. Jadi pengumumannya langsung jadi 1. Oke, jadi masing-masing 1 bagian, 1 challenge ini pemenangnya hanya ada 1 orang. Dan teman-teman yang tadi pengen tahu gimana sih karya-karya mereka kok bisa menang, itu bisa langsung ke IG-nya Ecopis ya, karena udah ditampilkan semua yang ikut challenge video, foto, dan microblog. Oke, 1, 2, 3. Ini pemenang dari foto, video, dan microblog. Oke, kita tunggu. Foto challenge dari Rizky Hakiki, microblog challenge dari Ainur, Rizky Hakiki. Challenge dari Hidayati. Wah, selamat teman-teman. Wah, Ainur Aisyah ada nih di sini. Rizky ada nggak ya? Rizky ada nggak ya? Hidayati ada nggak? Ada juga. Hidayati gimana? Nanti akan dihubungi oleh panitia Ecopis untuk mendapatkan reward. Enggak sia-sia jalan 4 jam. Akan mendapatkan. Oke. Selamat kita panggil dulu nih, mana Rizky? Halo Rizky. Halo Rizky, dari Mataram ya? Wah. Ayo dong sepatah 2 kata. Gimana rasanya jadi pemenang? Ada orangnya pemenang foto challenge. Itu di mana sih, penasaran deh. Itu di air terjun mana, Rizky? Gak kedengeran, Rizky, kamu mute. Lupa. Di Lombok, Kak. Di Lombok. Oke. Gimana perasaannya setelah menang? Capek nih, Kak. Baru pulang juga dari Sekotong. 4.
Oke, thank you. Selamat ya, Rizky. Selamat. Ada Kak Ainur Raisya. Yuk kita undang dulu nih Kak Ainur. Mana nih Kak Ainur? Halo Kak Ainur. Ya Kak, halo. Aku nggak expect loh yang aku tanya itu ternyata pemenang. Selamat ya, Ainur. Iya Kak, sama-sama. Oke, selamat Kak. Ini dari microblog ini ada 3 members dan yang terdapat nilai paling tinggi ini didapat dari oleh Kak Ainur. Selamat Kak Ainur. Nanti kita akan menghubungi Kak Ainur ya. Siap, Kak. Dan yang terakhir ada video challenge dari Hidayati. Mana nih Hidayati? Boleh summon yuk. Keluar bentar yuk. Sepatah 2 kata nih. Ada orangnya Ada nggak ya orangnya? Ada nggak ya? Kalau nggak salah ini username-nya namanya @he_da. Ada nggak? Oke, kayaknya nggak ada nih Kak. Nanti kita hubungi ya Kak ya. Selamat untuk Rizky Hakiki, Ainur Raisya, dan Hidayati. Wah, dan yang terakhir ada pengumuman free pass member komunitas Ecopis Indonesia, di mana teman-teman bisa masuk komunitas ini yang open recruitment-nya itu sebenarnya 1 tahun sekali, tapi teman-teman di sini bisa masuk di komunitas ini dengan jalur challenge. Wah, keren banget. Jadi kita mengambil dari challenge, kita mengambil dari Twibbon juga, di mana teman-teman akan mendapatkan free pass member komunitas Ecopis ini. Keren. Oke. Jadi apa aja ya? Recording stopped. Recording in progress. Oke. Wah, Untuk free selamat. pass member Ecopis Indonesia ada 10 orang yang diterima, 5 diantaranya pemenang lomba, bisa masuk di komunitas Ecopis Indonesia, dan ada nama-nama yang di luar pemenang challenge. Teman-teman boleh nih mengecek namanya sendiri-sendiri, apakah sudah masuk atau tidak. Kalau teman-teman yang sudah masuk, alhamdulillah, dan yang belum jangan sedih ya teman-teman ya, kita next time akan ada project lagi dan teman-teman bisa ikutan. Dan tentunya reward-nya juga ada free pass untuk member Ecopis Indonesia. Jadi apa aja sih keuntungan jadi member Ecopis Indonesia? Karena kita rekrutmennya hanya 1 tahun sekali. Tahun 2021 kemarin pendaftarnya ada 273 pendaftar. Namun yang diseleksi dari seluruh Nusantara dengan berbagai latar belakang, agama, kepercayaan, itu hanya ada 50 orang, termasuk Kak Iqbal, Kak Fatim, kemudian aku sendiri. Jadi kita adalah angkatan pertama, dan insya Allah pada akhir tahun ini atau awal tahun 2023 akan diadakan Ecopis Festival Batch kedua, di mana teman-teman nanti akan menjalani rangkaian Ecopis Festival yang sama, jadi seperti open recruitment-nya untuk angkatan kedua. Tapi di sini teman-teman istimewa bisa menjadi free pass member Ecopis Indonesia lebih dulu. Nah, jangan dilewatkan. Untuk project selanjutnya kita akan mengajak teman-teman untuk bisa bergabung lagi di free pass member Ecopis Indonesia. Selamat untuk 10 username Instagram yang ada di pantengin terus layar Instagram kita. Iya, pantengin terus Instagram kita. Yang belum follow harus dan wajib banget untuk follow di @ecopis_Indonesia. Oke, terima kasih Kak Fatim, terima kasih teman-teman semua. Wah, nanti teman-teman selamat ya yang menang. Ya, selamat untuk teman-teman yang menang. Nanti untuk teman-teman yang menang dan menjadi member Free Pass Ecopis Indonesia, kita akan hubungi. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin di IG kami ya teman-teman ya, karena kami akan selalu update selalu kegiatan di IG @Ecopis Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Makasih, baik. Terima kasih banyak Kak Dava, Kak Fatim, Kak Ainur, Kak Baik. Cira. Oke. Oke deh, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan hari ini kita udah seru-seruan bareng mulai dari sharing session Kak Viro dan gimana kita ngelihat kampanye dan aktivitas dari salah satu member Ecofish, Kak Isra. Dan tibalah di penghujung acara, kita udah mengetahui semua yang menang dari Ecofish Challenge. Aku mau ucapin terima kasih untuk seluruh yang hadir dari awal sampai akhir. Jaga terus semangat kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang peduli lingkungan, orang-orang yang menggerakkan seluruh upayanya demi menyelamatkan lingkungan. Semoga kita semua adalah agen-agen of change ya. Baiklah, saya tutup, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh.